Sudah terlihat ya, Mbak? Terlihat, Ibu. Oke, baik. 45 menit ke depan saya akan coba share tentang yang pertama tentang konsep dasar tekanan intrakranial, kemudian apa itu tekanan intrakranial, definisi, tanda gejala patofisiologi, kemudian faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan TIK. Ini penting diketahui oleh rekan-rekan yang bertugas terutama pre-hospital ya, sehingga bisa mencegah terjadinya peningkatan TIK. Kemudian sedikit tentang tata laksana medik dan yang banyak adalah tentang tata laksana keperawatan. Yang pertama mengenai konsep dasar TIK sendiri bahwa kita ketahui tekanan intracranial itu merupakan suatu hal yang konstan yang terdiri atas massa otak itu sendiri, kemudian juga darah dan cairan cerebrospinalis. Nah, Bapak Ibu semua, otak meskipun beratnya tuh hanya 2% dari total berat badan kita, ternyata membutuhkan konsumsi oksigen sekitar 20% dari total output dan juga konsumsi oksigen hingga 25%. Nah, dari 80% itu adalah sebagian besar, jadi dari 100% itu 80% adalah massa otak, dan 10% itu adalah darah, baik dari volume arteri maupun volume vena, dan yang terakhir 10% adalah dari cairan medula spinalis. Menurut doktrin Monroe Kelly bahwa volume intrakranial adalah suatu yang konstan, artinya tengkorak itu tidak dapat melebar ataupun menyusup. Dan setiap penambahan volume salah satu komponen di intrakranial akan menyebabkan penurunan volume komponen lain, menyebabkan juga peningkatan tekanan dalam ruang intrakranial atau kombinasi keduanya. Nah, Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bahwa salah satu tiga komponen tadi adalah cairan cerebrospinalis itu diproduksi di ventrikel lateral dan juga ventrikel 4 dari otak. Selanjutnya, cairan ini akan mengalir di sepanjang daerah subarachnoid sampai ke medula spinalis. Nah, di sini kita melihat bahwa setelah diproduksi di ventrikel lateral dan ventrikel 4 otak, kemudian cairan cerebrospinalis akan beredar di daerah subarachnoid. Dan di daerah subarachnoid ini, di sini ada vili-vili arachnoid yang tugasnya adalah mereabsorpsi dari cairan ini. Cairan CSF ini atau CSF ini sebetulnya diproduksi sekitar 20 cc per jam sehingga total adalah sekitar 500 mili per 24 jam. Namun demikian yang beredar pada saat yang sama adalah sekitar 150 mili. Mengapa? Oleh karena setelah diproduksi tadi akan diserap oleh vili-vili arachnoid. Sehingga pada kejadian pasien dengan perdarahan subarachnoid, di mana terjadi ada hematom di daerah subarachnoid, sehingga mengganggu terjadinya serapan, bisa beresiko terjadinya peningkatan TIK. Karena produksi cairan CSF tadi jalan terus, sedangkan reabsorpsinya mengalami perubahan. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan TIK? Tadi ada tiga komponen tadi ya. Yang pertama komponen dari otak parenkim otak itu sendiri bisa terjadi di situ adalah bisa terjadi benda asing yaitu bisa tumor, bisa hematom maupun bisa abses. Di mana kalau terjadi peningkatan CSF tadi, kalau CSF tadi bisa kemungkinan terjadi memang produksinya yang berlebih atau bisa juga terjadi gangguan dalam penyerapan. Nah, ini semua bisa terjadi atau peningkatan tekanan darah ya, bisa ketekanan aliran darah ke otak itu juga pada akhirnya bisa menyebabkan terjadinya peningkatan TIK. Nah, contoh kasus yang bisa menyebabkan atau faktor risiko menyebabkan peningkatan TIK, yang pertama adalah adanya lesi massa seperti pada gambar di atas tadi, yaitu misalnya adanya tumor, adanya hematom, adanya abses, ataupun adanya benda asing. Yang kedua adalah adanya akumulasi LCS, baik terjadinya obstruksi ataupun karena terjadinya tadi ya produksi memang yang berlebih. Bisa juga karena vaskuler, yaitu terjadinya gangguan input di mana terjadi peningkatan CBF atau cerebral blood flow atau yang bisa menyebabkan peningkatan cerebral blood volume yang pada intinya akan meningkatkan peningkatan TIK.
Selain itu, ada juga efek sekunder, di mana akibat primer ini bisa terjadi vasogenik, yaitu edem vasogenik, di mana terjadi kerusakan pada pembuluh darah akibat adanya tumor, ataupun infeksi, ataupun kontusio. Kemudian edem yang kedua adalah edem sitotoksik, di mana terjadi gangguan pompa natrium. Pada dasarnya natrium ini kan lebih banyak adanya di ekstrasel. Tetapi natrium ini akan selalu mencoba untuk masuk ke dalam intrasel. Nah, di mana terjadi, di mana seorang pasien di mana mengalami iskemik pada otak, dengan di mana iskemik untuk untuk bekerja, pompa natrium ini adalah perlu ATP. Nah, pada daerah yang iskemik ini kan ada terjadi gangguan ATP ya, sehingga terjadi gangguan fungsi pompa yang akhirnya natrium banyak masuk ke intrasel yang menyebabkan adanya edem sitotoksik. Demikian juga ada kejadian hidrostatik ataupun hipoosmoler, misalnya hiponatremi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya peningkatan TIK. Adapun mekanisme kompensasi dari TIK sendiri, tadi kan ada beberapa ya, sebetulnya otak itu bisa memiliki fungsi autoregulasi. Namun demikian, pada tahap tertentu autoregulasi ini tidak mampu lagi menangani sehingga terjadi peningkatan TIK. Nah, beberapa mekanisme yang pertama adalah pintas LCS ke ruang subarachnoid spinal, kemudian yang kedua terjadi peningkatan reabsorpsi daripada cairan cerebrospinalis ini, juga mekanisme penurunan produksi LCS-nya sendiri di daerah ventrikel, dan juga pintas darah vena keluar tengkorak. Nah, ini adalah gambaran mekanisme kompensasi TIK di mana pada kondisi tertentu otak masih mampu mengkompensasi. Tetapi apabila terus meningkat, yaitu di atas 20 milimeter air raksa, pada akhirnya otak tidak mampu untuk melakukan autoregulasi sehingga terjadi peningkatan TIK yang menyebabkan beberapa tanda dan gejala. Nah, di sini kita lihat alur terjadinya peningkatan eh, tekanan intrakarnial, di mana yang pertama terjadi injury pada blood-brain barrier, misalnya saja pada stroke iskemik ya, itu di mana bisa terjadi tadi vasogenik edem, kemudian terjadi peningkatan cerebral blood volume, dan bisa juga terjadi pada akhirnya darah yang ke otak adalah meningkat, maka terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Ataupun terjadi direct neurology disruption, di mana terjadi edem sitotoksik, terjadi juga brain edem yang pada akhirnya terjadi peningkatan TIK. Demikian juga bila terjadi obstruksi atau malabsorpsi, misalnya pada kejadian perdarahan subarachnoid, di mana terjadi hematum pada daerah subarachnoid, sehingga terjadi gangguan dalam reabsorpsi dan cairan CSF meningkat sehingga terjadi juga pada akhirnya peningkatan TIK. Ini sudah saya jelaskan tadi ya mengenai brain edema. Nah, apa saja faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan TIK di samping yang faktor primer tadi? Yang pertama adalah hiperkapnia, di mana PCO2 yang lebih dari 45 milimeter air raksa itu berisiko terjadi peningkatan TIK. Nah, di sini kalau rekan-rekan perawat di ruangan, misalnya memberikan terapi oksigen dengan menggunakan masker yang rebreathing, itu hati-hati karena dengan rebreathing itu kan pasien menghisap kembali CO2. Jadi tolong dimonitor, jangan sampai PCO2-nya lebih dari 45. Kemudian yang kedua adalah hipoksia, di mana oksigen yang kurang dari 50 itu juga meningkatkan TIK. Namun demikian, resiko terjadi peningkatan TIK lebih tinggi pada yang peningkatan PCO2. Kemudian juga prosedur respirasi, misalnya suction. Nah, ini untuk rekan-rekan perawat, bidan, mungkin yang melakukan suction itu hati-hati karena dapat meningkatkan TIK juga. Jadi solusinya adalah kita boleh melakukan suction itu paling lama adalah 10 detik setiap kali suction. Kira-kira 10 tahun yang lalu itu direkomendasikan memang 15 detik ya.
Tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata 15 detik pun punya risiko peningkatan TIK. Sehingga kita harapkan rekan-rekan melakukan suction dengan teknik yang benar, yaitu 10 detik sekali suction. Demikian juga teman-teman yang di ICU, apabila modenya adalah menggunakan PIP, itu maksimal adalah 5. Karena ini juga dapat meningkatkan TIK. Obat vasodilator, misalnya obat anestesi, antihistamin, antihipertensin, itu pun bisa meningkatkan TIK. Kemudian positioning, rekan-rekan perawat mungkin kalau di buku-buku textbook kita masih membaca rubah posisi pasien gitu ya, posisi pasien terlentang, miring kiri, miring kanan, tengkurap. Nah, ini tidak kita anjurkan ya, karena posisi prone atau telungkup itu berisiko peningkatan TIK, apalagi Trendelenburg, di mana kepala lebih rendah dari badan, itu meningkatkan TIK. Kemudian fleksi panggul ya, bukan panggung ya, fleksi panggul eksternal yang meningkat, kemudian fleksi leher atau angulasi leher itu hati-hati juga bisa meningkatkan TIK, sehingga pada saat teman-teman melakukan positioning, misalnya dari telentang ke miring kiri atau miring kanan, harus betul-betul mempertahankan posisi kepala dan leher itu adalah netral. Kemudian kita juga harus mencegah tidak terjadinya falsafah manuver. Kita hindari pasien batuk, mengedan, bersin, sehingga pada pasien sehingga untuk pasien-pasien yang kita hindari jangan sampai mengedan. Apabila perlu diberikan obat pelunak fises malam hari, kemudian juga diberikan tinggi serat dan juga mobilisasi dini. Maksudnya adalah agar pasien tidak mengalami konstipasi yang dapat menyebabkan pasien mengedan. Kemudian faktor lain adalah emosional, misalnya marah. Ini kita jaga betul, terutama misalnya kenapa pasien besuknya dibatasi gitu ya. Karena memang pada beberapa pasien mungkin kalau dengan adanya besuk orang-orang tertentu bisa membuat marah, buat emosi. Tetapi juga sebaliknya ya, sebaliknya mungkin keluarga yang bisa menenangkan, membawa rasa nyaman pasien itu juga justru akan membuat tenang. Jadi di sini kemampuan perawat dalam berkolaborasi dengan keluarga, eh, siapa saja yang boleh besuk gitu ya, itu akan sangat membantu pasien kita dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan TIK. Kemudian juga kadar elektrolit, misalnya hiponatremi ataupun hipernatremi harus segera diatasi. Kemudian juga cegah terjadinya penekanan vena pada daerah leher. Ini kembali ke yang positioning tadi juga, di mana misalnya pasien terpasang nekolar ataupun terpasang tracheostomi, hati-hati mengikatnya, jangan sampai juga terjadi nanti apa penyumbatan pada vena jugularis yang menyebabkan juga terjadinya peningkatan TIK. Nah, untuk tata laksana medik ada beberapa hal. Yang pertama adalah medikamentosa. Ini lebih banyak ke tujuannya adalah menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian yang kedua adalah VP shunting, yaitu dipasang selang. Yang satu selangnya adalah ke arah ventrikel otak, kemudian yang satu adalah ke rongga peritoneal. Sehingga VP shunting adalah ventriculoperitoneal shunting. Mengalirkan cairan cerebrospinal tadi ke arah rongga peritoneal, sehingga dapat tujuannya adalah menurunkan TIK dengan upaya cairannya tadi diserap kembali di rongga peritoneal. Kemudian yang ketiga adalah terpasangnya EVD, yaitu external ventricular drainage. Ini adalah pemasangan selang pada daerah ventrikel otak tetapi dialirkan keluar. Di sini peran perawat adalah penting untuk menentukan poinnya setinggi apa. Jadi memonitor ketinggian. Karena nanti dokter akan melakukan analisis bahwa dengan adanya produksi tadi, eh, apakah masih terjadi peningkatan TIK atau tidak. Jadi tujuannya pasang EVD ini adalah mengalirkan cairan cerebrospinal, kemudian menurunkan TIK, dan kadang-kadang juga untuk memberikan antibiotik ya intratekal, ini bisa melalui EVD ini. Kemudian yang keempat adalah tindakan operatif, dekompresi ataupun burhul. Ini adalah di ruang intraoperatif atau di kamar operasi.
untuk mengurangi tekanan. Kemudian yang kelima adalah evakuasi hematom. Jadi kraniotomi untuk mengangkat hematom ini adanya di ruang intraoperatif. Nah, berikut adalah yang saya sadur dari Journal of Anesthesia, di mana ada beberapa prosedur medik yang berpanah dua ini adalah yang berpanah dua itu secara signifikan mampu menurunkan TIK, sedangkan yang merah satu ini adalah menurunkan TIK ringan atau sedang ya dampaknya dalam penurunan TIK. Kita lihat yang panahnya dua ini adalah reseksi dari adanya massa maupun pengurangan CSF ya. Jadi pemasangan EVD, kemudian pemasangan VP shunting ataupun kraniotomi untuk mengangkat massa otak ataupun mengangkat hematom itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dekompresif kraniotomi yaitu dengan cara borehole. Sedangkan tindakan yang lain seperti terapi profilaktik ataupun pemberian terapi hiperosmolar, apa prosedur hiperventilasi ataupun terapi pasien kita buat hipotermi ataupun pemberian barbiturat itu semua menurunkan TIK-nya itu adalah ringan sampai sedang. Kemudian berikut ini adalah juga efek dari yang tadi ya di hasil penelitian lain masih pada jurnal yang sama. Ini presentasinya adalah yang pertama itu adalah tindakan apa saja yang bermanfaat untuk perbaikan outcome pasien dan berdampak pada mortalitas. Kalau tadi di atas adalah dampak terhadap penurunan TIK, kalau ini adalah dampak pada outcome neurologi. Nah, outcome ini biasanya kita lakukan pemeriksaan kalau stroke adalah bisa dengan NIASS ataupun dengan MRS ya, Modified Rankin Scale. Tetapi kalau banyak rumah sakit mungkin menggunakan juga Bartel Index itu bisa untuk mengukur outcome dari neurologi ataupun efek dari mortalitas. Yang di sini terbukti bermanfaat yang pertama adalah optimalisasi CPP. Jadi tadi Dr. Edi sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana kita mengoptimalkan CPP atau cerebral perfusion pressure atau tekanan perfusi cerebral itu sangat bermanfaat untuk peningkatan outcome daripada pasien. Yang kedua adalah mengontrol suhu. Nah, ini saya ingatkan teman-teman bidan atau perawat, jadi juga harus memonitor suhu pasien dan segera menurunkan apabila pasien mengalami peningkatan suhu tubuh. Yang ketiga juga kadar gula darah. Ini dengan kita mengontrol kadar gula darah pada fase akut itu di dalam batas normal itu juga mampu meningkatkan outcome dan mencegah mortalitas. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir adalah terapeutik hipotermi. Kalau ini adalah possible benefit ya. Kalau untuk jadi pasien kita buat supaya hipotermi itu masih kemungkinan manfaatnya. Tetapi yang bermanfaat adalah tiga yang di atas tadi. Nah, untuk diagnosis keperawatan ini bisa terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kemudian yang kedua, tidak efektif jalan napas, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, nyeri akut, gangguan menelan, gangguan mobilisasi fisik, hambatan komunikasi verbal dan risiko infeksi. Karena peningkatan TIK ini kan dampaknya pada fungsi saraf hampir secara keseluruhan sehingga memang kalau kita tulis nanti banyak sekali diagnosis keperawatan yang ditegakkan. Adapun tujuan pada perawatan pasien dengan pendidikan TIK ini, yang pertama adalah yang utamanya mempertahankan dan meningkatkan perfusi cerebral. Tadi ya, meningkatkan CPP-nya. Kemudian yang kedua tujuan utamanya adalah juga deteksi dini adanya peningkatan TIK. Yang ketiga adalah mengontrol faktor risiko peningkatan TIK. Kemudian yang keempat mencegah dan pengenalan dini komplikasi. Yang kelima pemberian terapi suportif dan yang keenam adalah support emosi pada pasien dan keluarga. Nah, yang pertama adalah intervensi keperawatan pertama adalah monitor tanda dan gejala TIK. Jadi berikut ini kami sampaikan intervensinya. Kalau tadi kan sudah diagnosis keperawatan dan tujuannya inilah intervensi-intervensi secara umum ya. Karena saya tidak membahasnya per diagnosis keperawatan. Yang pertama, peran perawat adalah memonitor tanda dan gejala TIK.
teman-teman semua, tanda gejala TIK ini ada dua secara garis besar. Ada tanda awal, ada tanda lanjut. Nah, fungsi kita utama yang paling penting adalah memonitor tanda awal. Karena kalau sudah tanda lanjut, sudah sulit untuk diatasinya ya. Yang pertama, pasien nyeri kepala, mengeluh nyeri kepala. Yang kedua, pasien mulai gelisah, iritabilitas. Yang ketiga, penurunan tingkat kesadaran. Yang keempat adalah mengalami gangguan refleks pupil. Jadi kita sebagai perawat harus memonitor status neurologi terutama tiga itu yang penting, yaitu GCS, kemudian pupil, kemudian kekuatan otot. Karena tiga parameter ini dinyatakan mampu untuk menggambarkan sebetulnya pasien itu apakah perbaikan atau perburukan. Nah, jadi perawat harus melakukan monitoring terhadap status neurologi dasar ini. Kemudian tanda lebih lanjut, nyeri kepala akan makin hebat, kemudian tekanan darah akan makin tinggi, akan terjadi penurunan tingkat kesadaran, dan juga terjadi trias casing, yaitu hipertensi, bradikardi, dan pola nafas yang tidak teratur, dan juga muntah projektil. Jadi kadang-kadang muntah projektil ini memang tidak muncul pada awal, tapi pada yang sudah lanjut. Tanda gejala lain adalah pireksia, yaitu demam tinggi, kemudian defisit sensori motorik, pupil anisokor, pasien bisa kejang, bisa pasien mengalami dekortikasi ataupun deserebrasi. Nah, kelompok intervensi yang ketiga adalah monitor tanda-tanda vital dan status neurologi. Seperti saya sampaikan tadi, kita harus monitor GCS, kemudian respon buka mata, respon motorik, dan juga respon verbal. Kemudian pupil yang kita periksa adalah bentuk, ukuran, dan refleks terhadap cahaya langsung. Itu kemudian kita analisis antara kiri dan kanan, apakah isokor, apakah anisokor. Kemudian kita periksa kekuatan ototnya pada keempat ekstremitas. Kemudian juga apabila rekan-rekan memiliki kompetensi, bisa memonitor fungsi saraf kranial 1 sampai 12. Kemudian memantau suhu badan karena tadi telah terbukti ya bahwa dengan kita mengontrol suhu badan ini mampu meningkatkan outcome pasien. Kita harus pertahankan agar normotermi, yaitu paling tinggi adalah 37,5. Kemudian memantau tanda-tanda vital, juga termasuk motor MAP. Tadi sudah sama Dokter Edi juga diajarkan bagaimana cara menghitung MAP. Teman-teman harus mampu, rekan-rekan bidan dan perawat, karena MAP ini berhubungan dengan tekanan perfusi cerebral ya, dengan CPP tadi, di mana nilai normal yang kita harapkan CPP ada 70 sampai 100, sedangkan MAP-nya kita harapkan adalah 90 sampai 120. Nah, berikut adalah cara menghitung. Ada dua cara. Tadi Dokter Edi mengajarkannya ada sistolik ditambah 2 kali distolik bagi 3. Kalau ini saya berikan cara yang kedua, yaitu diastolik ditambah sistolik dikurangi diastolik dibagi 3. Kedua cara ini hasilnya adalah sama. Jadi kita harus mempertahankan tekanan intrakranial itu kurang dari 20 mm air raksa, MAP dipertahankan 70 sampai 90, sedangkan CPP kita pertahankan 60 sampai 70. Dokter akan melakukan tadi pemasangan VP samping ataupun EVD bila memang ICP-nya ada lebih dari 20 mm air raksa. Nah, selain itu kita juga teman-teman juga harus memonitor CVP karena CVP ini jangan sampai pasien mengalami dehidrasi tapi juga jangan sampai mendapat cairan yang berlebih. Nah, itulah tugas perawat memonitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Kapan kita memeriksa pada pasien yang peningkatan TIK yang kita khawatirkan, pasien-pasien misalnya pasien baru ya, pasien dengan stroke perdarahan, baik intracerebral maupun perdarahan subarachnoid, pasien dengan cedera kepala berat, pasien pasca kraniotomi. Nah, itu kita melakukannya adalah setiap 15 menit pada 4 jam pertama, selanjutnya setiap 30 menit, selanjutnya diulang lagi hingga tiap 1 jam. Jadi tergantung pada kondisi pasien, teman-teman semua. Selanjutnya, tadi normotermi kita pertahankan suhu tubuh, bahkan ada literatur menyatakan dipertahankannya maksimal 37 derajat ya, karena setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu meningkatkan konsumsi oksigen hingga 10%.
Sehingga artinya dengan kita mempertahankan suhu tetap normal itu juga TIK akan turun. Baik dengan pemberian obat antipiretik, dengan kompres hangat maupun dengan cooling blanket. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa alat medik yang membantu untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Bisa berupa selimut, bisa juga berupa alas ya. Jadi di atas kasur itu juga ada yang bentuknya demikian. Kemudian kita juga sebagai perawat mempertahankan kepatenan jalan napas karena hati-hati tadi salah satu eh, tanda adanya peningkatan TK adalah penurunan kesadaran di mana apabila pasien GCS-nya turun khususnya adalah di bawah 8 itu berpotensi untuk menutup jalan napas sehingga kita harus eh, mempertahankan tadi positioning ya dan kalau memang GCS kurang 8 ya harus segera dipasang oropharyngeal tube. Nah, untuk suction, kadang-kadang pasien juga oleh karena penurunan kesadaran, oleh karena pasien disfagia, pasien salivanya itu berlebih sehingga mungkin perlu suction. Tadi disampaikan bahwa kalau suction tidak lebih dari 10 ataupun tidak lebih dari 15 detik sekali suction dan dibatasi hanya 2 sampai 3 kali per prosedur. Kemudian perawat juga harus memonitor fungsi nafas, bunyi nafas, kemudian otot apakah ada gerakan otot-otot pernafasan rongga dada dan perut ya sehingga kita lihat apakah eh, pasien mengalami gangguan pola nafas atau tidak. Oksigen harus kita berikan baik melalui nasal kanul maupun yang lain itu dengan mempertahankan PO2 lebih dari 85%. Kita harus jadi oksimetri itu harus tersedia ya di IGD, dirawat inap maupun rekan-rekan mungkin di klinik, di puskesmas itu sebaiknya memang sekarang harus menyiapkan saturasi oksigen ini. Cek AGD apabila perlu. Nah, pada saat lalu itu pasien dengan peningkatan TIK ini dilakukan hiperventilasi. Ya, biasanya pasien dirawat di ruang ICU, kemudian dipasang respirator mekanik dan pasien dibuat hiperventilasi. Tetapi itu memang tidak dianjurkan lagi oleh karena dengan adanya hiperventilasi ini akan memicu vasokonstriksi pembuluh darah karena kalau PCO2 kita tinggi itu justru akan menyebabkan menyempitnya atau vasokonstriksi pembuluh darah yang akibat lebih lanjutnya justru pasien mengalami iskemik. Pada tujuan kita sebenarnya kan menurunkan TIK ya harapannya dengan darahnya berkurang yang ke otak itu TIK akan berkurang. Tetapi ada efek sampingnya adalah bisa terjadi iskemik pada otak. Nah, yang kelima adalah kita harus mengatur posisi dan latihan mobilisasi. Posisi kepala kita naikkan sekitar 30 derajat, 15 atau 30 derajat. Kemudian posisi kepala dan leher itu netral atau body alignment. Jadi yang kita tingkatkan adalah posisi tempat tidurnya pasien ya yang dinaikkan 30 derajat. Kemudian pada saat kita membantu pasien mau mengangkat ke atas, itu kita tidak boleh menyuruh pasien untuk mendorong karena dengan mendorong juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan TIK. eh oke, selanjutnya tadi saya sudah singgung ya kalau pasien terpasang nekolar ataupun terpasang tracheostomi, hati-hati ya teman-teman, diperhatikan pengikatannya jangan terlalu kencang. Kemudian kalau pasien GCS kurang 8, memang direkomendasikan segera intubasi karena kalau GCS kurang 8 itu sangat risiko tinggi lidah jatuh ke belakang sehingga dapat menutup jalan nafas. Jadi kita harus mencegahnya dengan melakukan intubasi dan pasien dirawat di ICU. Nah, satu hal tadi untuk mencegah terjadinya falsafah manuver adalah monitor dan bantu eliminasi urin pasien. Di sini kita harus memonitor pola mix identifikasi. Jadi teman-teman kalau kita di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional memang menyiapkan namanya bladder scanner. Bladder scanner ini adalah suatu alat untuk mengetahui residu kandung kemih setelah pasien BAK. Ini sebut tujuannya adalah untuk memastikan pasien tidak retensi urin. Karena hati-hati, kalau pasien mengalami retensi urin itu juga bisa menyebabkan pasien gelisah yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan TIK. Demikian kalau pasien tadi ya gangguan difikasi, jadi misalnya konstipasi, pasien meneran itu juga dapat meningkatkan TIK. Demikian juga kita harus monitor intake dan output, jangan sampai kurang, jangan sampai berlebih. Kemudian cegah falsafah manuver yang lain dan juga pemasangan kateter urin. Memang untuk pasien-pasien yang resiko peningkatan TIK, kita biasanya masang kateter urin, tetapi nanti kalau sudah recovery, kita harus off secepatnya kateter urin ini. Jangan sampai juga bisa menyebabkan ISK.
Selanjutnya adalah monitor pemberian terapi medikamentosa. Nah, ini adalah dalam rangka kolaborasi dengan medik, perawat juga harus paham mengenai obat-obat apa saja yang diberikan pada pasien dengan peningkatan TIK. Yang pertama, kalau TIK-nya oleh karena pasien nyeri, dokter akan memberikan analgetik, bahkan sampai sedasi atau analgesi, karena pasien tidak boleh nyeri ya. Kemudian yang kedua adalah terapi osmotik, yang paling sering ada diberikan mannitol 20-25%. Ini dengan dosis adalah 0,25 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Kemudian karena efek sampingnya ini adalah diuresis, jadi perawat harus memonitor intake dan output pasien, juga memonitor elektrolit karena kan natrium kalium itu terbuang melalui urin. Kalau urinnya banyak kebuang, nanti juga elektrolit banyak kebuang sehingga pasien berisiko hiponatremi ataupun hipokalemi. Nah, pada saat pasien terpasang mannitol, itu juga teman-teman harus memonitor ya, apakah osmolaritasnya sudah tercapai targetnya. Karena tercapai target itu kan 280 sampai 320. Jadi kalau udah lebih dari itu ya mungkin monitor sudah tidak diperlukan lagi. Itu kita membantu medik untuk memonitor fungsi dari pemberian monitor. Kemudian kita pertahankan hematokrit 33% tadi ya, bahwa kita intake cairan harus cukup, pertahankan kadar gula darah normal. Nah, ini beberapa hal menurut Korean dari Korea ini yang dipublish secara online, bahwa ada beberapa hal yang menilai apakah tepat nggak pemberian mannitol. Yang pertama, ternyata pemberian terapi hiperosmotik ini sangat bermakna dalam menurunkan ICP pada pasien-pasien dengan yang spontaneous ICH, jadi intracranial hemorrhage. Kemudian ya saya hanya bacakan beberapa nih, teman-teman bisa membaca yang lebih lengkap lagi pada materi yang telah kami sampaikan ya. Kemudian terapi hiperosmotik ini secara rutin tidak direkomendasikan pada pasien yang dengan brain tumor ya, karena kalau brain tumor biasanya dapatnya adalah kortikosteroid. Kemudian selanjutnya pemberian mannitol ini secara rutin misalnya setiap 4 atau setiap 6 jam ternyata juga tidak direkomendasikan, tapi kecuali pada memang dokter menemukan memang pasti pasien itu terjadi peningkatan TIK, itu memang diberikan secara reguler ini. Kemudian juga direkomendasikan kita untuk mempertahankan osmolalitas tadi kurang dari 320 ya. Jadi kalau udah lebih dari 320 biasanya mannitolnya di stop. Ya. Selanjutnya tata laksana medikamentosa pada pendengar TK ini adalah pada pencegahan kejang. Jadi pada pasien-pasien yang berisiko terjadinya kejang oleh karena adanya peningkatan TIK itu direkomendasikan untuk pemberian obat-obat anti kejang. Namun demikian memang ada beberapa indikasi tertentu nanti dokter yang akan memutuskan, karena untuk masalah medik ini kan dokter memutuskan ya, perawat hanya mengobservasi kemudian juga menyiapkan dan memberikan dengan baik dengan tepat obat-obat yang dianjurkan. Untuk obat anti kejang yang sering digunakan adalah peditoin, nanti ya, khusus mengenai kejang ini akan kita bahas tersendiri pada sesi berikutnya. Kemudian perawat juga harus memonitor nyeri, tadi saya katakan bisa diberi analgetik tetapi bahkan sampai sedasi apabila memang tidak menolong. Jadi intinya pasien tidak boleh nyeri. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian H2 antagonis atau proton pump inhibitor, ini misalnya atau Zantac ataupun omeprazol, itu untuk mencegah terjadi stres terutama pada pasien-pasien yang stroke perdarahan, di mana salah satu hasil disertasi Prof. Daldiono dulu ya, saya ingat sekali yang dari RSCM ya, bahwa ada namanya brain gut axis. Jadi ada sumbu antara otak dan saluran cerna, di mana bila terjadi stres pada otak itu akan menyebabkan terjadinya stres ulcer. Jadi biasanya dokter akan memberikan untuk mencegah terjadinya stres ulcer ini. Gula darah kita pertahankan 80 sampai 120 ya, tadi sudah saya sampaikan, dan hindari pemasangan infus dengan dextrose 5%. Yang kita anjurkan adalah cairan NaCl 0,9%. Kemudian terapi insulin untuk mempertahankan kadar gula darah tetap
dalam posisi normal. Kemudian perawat jangan lupa tugas utamanya adalah mengevaluasi. Jadi memonitor dan mengevaluasi, monitor TTV khususnya nadi, tekanan darah, suhu tadi ya. Kemudian monitor status neurologi, GCS, pupil, kekuatan otot. Kalau memungkinkan juga fungsi saraf kranial 1 sampai 12 dimonitor. Apabila ada gangguan segera lapor. Jadi fungsi perawat adalah memonitor. Perawat harus paham hal yang normal dan yang patologis. Sehingga kalau terjadi yang abnormal harus segera lapor ke dokter dan mencatatnya. Kemudian monitor tanda gejala peningkatan TIK, monitor skala nyeri, monitor kadar gula darah, kemudian juga monitor keseimbangan cairan dan elektrolit. Terakhir juga harus monitor intake nutrisi. Karena perawat juga harus bisa menghitung berapa kalori dibutuhkan, berapa kalori yang sudah masuk, dan berapa kurangnya. Sehingga nanti akan kolaborasi dengan dokter dan dietitian. Demikian dari saya, materi saya pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.